Dahulu kala di Jawa Tengah ada seorang janda tua yang bernama Embok Rondo. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama sekali Embok Rondo ingin mempunyai anak. Tapi dia hanya seorang janda miskin. Lagi pula sudah tua. Mana bisa ia mendapatkan anak? Pada suatu pagi, setelah Embok Rondo mengumpulkan kayu di hutan, ia duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku mempunyai anak, pasti beban hidupku lebih ringan, sebab ada yang membantuku bekerja. Tiba-tiba, bumi bergetar, bum, 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 seperti ada gempa bumi. Di hadapan Embok Rondo muncul raksasa bertubuh besar. Wajahnya sangat menyeramkan. Embok Rondo takut melihatnya. Hai Mbok Rondo, kau menginginkan anak ya? Aku bisa mengabulkan keinginanmu. Tapi dengan satu syarat. Apabila anakmu sudah berumur 16 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku. Dia akan jadi santapanku. Tanpa berpikir panjang lagi, Embok Rondo menyetujui persyaratan itu. Kemudian, raksasa itu memberikan biji mentimun kepada Embok Rondo. Embok Rondo segera pulang dan menanam biji mentimun itu di halaman belakang rumahnya. Setiap hari, Embok Rondo merawat tanaman tersebut dengan baik. Ajaib, 2 minggu kemudian, tanaman tersebut sudah berbuah sangat lebat sekali. Di antara sekian banyak buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah mentimun yang sangat besar. Warnanya kuning keemasan. Dengan segera Embok Rondo memetik dan membawanya pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Embok Rondo mengambil pisau lalu membelahnya dengan hati-hati. Ajaibnya, di dalam buah besar tersebut ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Embok Rondo sangat bahagia. Ia menamakan bayi mungil itu Timun Emas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Emas sudah tumbuh menjadi seorang gadis sangat cantik. Embok Rondo sangat menyayanginya. Pada pagi yang sangat cerah, Embok Rondo dan Timun Emas bersiap pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tiba-tiba, bumi bergetar. Bum, bum, shh. Lalu disusul dengan suara tawa menggelegar. Ternyata raksasa itu kembali lagi menemui Embok Rondo. Hai Mbok Rondo, keluarlah. Aku datang untuk menagih janji. Seluruh tubuh Embok Rondo gemetar. Cepat-cepat ia menyuruh Timun Emas untuk bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Lalu Embok Rondo segera keluar menemui raksasa itu. Aku tahu datangmu kemari untuk mengambil Timun Emas. Berilah aku waktu 2 tahun lagi. Kalau sekarang aku memberikan Timun Emas kepadamu, tentu kurang lezat untuk disantap. Tubuhnya masih kecil. Benar juga. Baiklah, akan kuberi kau waktu 2 tahun lagi. Kalau kau berbohong, akan kutelan kau mentah-mentah. Kemudian Embok Rondo masuk ke rumahnya, segera menghampiri Timun Emas yang masih bersembunyi di bawah tempat tidurnya. 2 tahun kemudian, Timun Emas sudah tumbuh dewasa, wajahnya semakin cantik, kulitnya kuning langsat. Tapi Embok Rondo masih cemas jika teringat akan janjinya kepada raksasa. Pada suatu malam, ketika Embok Rondo sedang tidur, ada suara goib di dalam mimpinya. Hai Mbok Rondo, bila kau ingin anakmu selamat, pergilah
kau kepada seorang pertapa di Gunung Gandul. Esok harinya, Mbok Rondo pergi ke Gunung Gandul. Di sana, ia bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa itu memberikan 4 bungkusan kecil kepada Mbok Rondo. Bungkusan pertama berisi biji mentimun, yang kedua berisi jarum, ketiga berisi garam, dan yang keempat berisi terasi. Mbok Rondo menerima bungkusan tersebut dengan rasa heran. Lalu si pertapa tersebut menjelaskan khasiat dari benda-benda itu. Setelah itu, Mbok Rondo pulang ke rumah. Sesampainya dia di rumah, ia menceritakan semua perihal tentang pertapa itu kepada Timun Emas. Anakku, mulai saat ini kamu tidak perlu cemas. Kamu tidak perlu takut dengan raksasa itu, sebab kamu sudah punya penangkalnya. Berdoalah selalu supaya Tuhan menyelamatkanmu. Demikianlah, hari pun berganti hari. Hingga pada suatu ketika, saat Mbok Rondo menjahit baju untuk Timun Emas, tiba-tiba bumi berguncang pertanda raksasa datang. Dum, dum. Benar saja, tak lama kemudian raksasa itu sudah menunggu di ambang pintu Mbok Rondo. Dengan suara menggelegar, raksasa itu berkata dari ambang pintu, "Oh, mana Timun Emas? Cepat, keluarkan, serahkan dia padaku. Aku sudah sangat lapar." Dengan rasa ketakutan, Mbok Rondo segera mengambil 4 bungkusan pemberian sang pertapa. Kemudian diberikan kepada Timun Emas. "Anakku, bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu. Ingat anakku, jangan lupa pesan sang pertapa. Sekarang cepat, pergilah." Dengan rasa yang sangat takut, Mbok Rondo memberanikan diri untuk keluar rumah. "Maafkan aku, wahai raksasa. Ternyata Timun Emas sudah pergi." Apa kau bilang? Mengapa kau tidak bilang dari tadi? Dengan marah, raksasa itu segera mengalihkan pandangan ke sekeliling. Ternyata raksasa itu berhasil melihat Timun Emas yang berlari dari kejauhan. Dengan tubuh yang begitu besar serta kesaktiannya, raksasa itu tidak perlu berlari kencang untuk menyusul Timun Emas. Benar saja, dalam waktu singkat, sang raksasa berhasil menyusul Timun Emas. Karena terus-menerus berlari, Timun Emas mulai kelelahan. Akan tetapi, dia teringat dengan pemberian bungkusan sang pertapa. Pertama, Timun Emas mengambil bungkusan pertama yang berisi biji mentimun. Lalu, ia membuka bungkusan tersebut dan menebarkannya di sekitarnya. Sungguh ajaib. Biji timun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buahnya besar-besar. Raksasa itu berhenti sejenak ketika melihat buah mentimun yang besar terhampar di depannya. Buah mentimun ini akan dapat menambah tenagaku. Dengan sangat rakus, raksasa itu melahap semua buah yang ada, hingga tak satu pun tersisa. Sementara itu, Timun Emas kembali berlari sekuat-kuatnya. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar Timun Emas. Hanya dalam beberapa gerakan kaki saja, ia sudah dapat menyusul Timun Emas. Timun Emas sangat ketakutan karena raksasa itu kembali mengejarnya. Di saat yang kritis, Timun Emas membuka bungkusan yang kedua yang berisi jarum, lalu menaburnya di sekitar tanah. Sungguh ajaib, jarum tersebut berubah menjadi pohon bambu yang sangat besar. Raksasa itu berusaha menembus pohon bambu itu. Namun, tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Ia pantang menyerah dan akhirnya berhasil melewati pohon bambu yang lebat itu, lalu kembali mengejar Timun Emas. Raksasa sangat kesal sekali
Maka dari itu, ia berlari dengan sekuat-kuatnya agar bisa mendapatkan timun emas. Tidak disangka, timun emas hampir saja tertangkap oleh raksasa. Namun, dengan sigap, timun emas melompat ke samping dan berhasil menghindar. Dengan situasi yang sangat kritis, timun emas membuka bungkusan yang ketiga yang berisi garam, lalu menaburnya ke arah raksasa. Sekejap butiran garam itu berubah menjadi lautan yang sangat dalam. Raksasa itu sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya tercebur ke dalam lautan. Tapi berkat kesaktiannya, ia berhasil berenang sampai ke tepian, lalu kembali mengejar timun emas. Merasa dipermainkan, kemarahan raksasa semakin memuncak. Bocah kurang ajar, kalau tertangkap akan kutelan kau bulat-bulat. Timun emas semakin khawatir karena raksasa itu berhasil melewati lautan yang sangat luas itu. Namun, ia tidak putus asa. Ia terus berlari meskipun sudah kelelahan. Dengan keadaan yang sangat genting, akhirnya timun emas membuka bungkusan yang terakhir yang berisi terasi, lalu langsung dilemparkan ke arah si raksasa. Tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap, tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya, ia berusaha menyelamatkan diri. Ia meronta-ronta, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar. Raksasa itu meminta belas kasihan. Timun emas, tolonglah aku. Aku berjanji tidak akan memakanmu. Akhirnya, lumpur panas itu menelan tubuh si raksasa. Kini, timun emas bisa bernapas lega karena selamat dari bahaya maut. Ia berjalan ke arah rumahnya. Dari kejauhan, nampak Embok Rondo berlari ke arah timun emas. Mereka berpelukan dengan rasa haru dan bahagia. Sekian pembacaan dongeng atau cerita rakyat yang berjudul Timun Emas. Pesan moral dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh berlaku jahat kepada orang lain, karena kita akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Seperti raksasa yang jahat tadi mendapat hukuman dengan tenggelam di lumpur panas karena ingin membunuh timun emas. Jadilah seseorang yang cerdas, pantang menyerah, usaha, kerja keras, dan pemberani bisa menghadapi segala rintangan. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.